Ya, kita lanjutkan pemirsa menarik kalau tadi kita sempat simak pernyataan dari Prof. Muzakir. Bu Livia, maksudnya begini, pasti masyarakat publik juga menginginkan ada hukuman berat bagi tersangka ini. Nah, kalau dari LPSK pada saat mendampingi saksi maupun korban begitu ya, adakah dugaan-dugaan lain, potensi-potensi lain untuk dapat kemudian memberatkan tersangka misalnya? Saya pikir ini ya, kewenangan LPSK mungkin lebih terbatas ya, dalam arti kata gini, yang bisa saya sampaikan lebih ke apa tadi yang sudah saya sampaikan, tetapi juga adalah sebenarnya kita juga mesti berpikir soal kedepannya nih, soal hak saksi korban akan ganti rugi gitu, soal restitusi ini mungkin nanti saya juga bisa mendapat ini ya, masukan dari Prof. Muzakir, karena eksekusi restitusi ini masih di bawah 10%. Restitusi ya, itu ganti rugi yang dibebankan pada pelaku selama ini gitu. Dan kami inginnya tentu saja dengan penghitungan LPSK yang sudah tadi saya sampaikan, sudah kami berikan kepada Ketua Kejaksaan Tinggi, adalah bagaimana mengeksekusi restitusi ini supaya korban itu bisa mendapatkan haknya atas ganti rugi untuk bisa yang sudah termasuk di dalamnya penghitungannya adalah kehilangan penghasilan. Itu kan orang tua misalnya kerjanya harian, itu misalnya beberapa hari harus mendampingi anaknya bolak-balik untuk pemeriksaan misalnya. Terus kemudian juga soal psikologis, bagaimana proses pemulihannya harus berapa kali. Nah, kita bayangkan anak-anak belasan tahun ini kemudian harus melahirkan ya. Peristiwa melahirkan itu juga kan juga bisa sangat ini ya, traumatik, dan anak-anak ini juga bagaimana ke depannya anak-anak bayi ini gitu. Kalau misalnya orang tua adalah pas-pasan misalnya, anak-anak yang belasan tahun ini juga harus kemudian tumbuh kembang ya, kita harus memastikan bagaimana tumbuh kembang bayi-bayi ini untuk maksimum gitu, supaya mereka tidak mengalami gizi buruk termasuk stunting dan sebagainya gitu. Dan juga saya sedang berpikir bagaimana kalau ayahnya ini adalah terdakwa ini kan gitu kan, ayahnya ini terdakwa, jadi kan mereka kan tumbuh tanpa ayah gitu. Jadi dampaknya memang menurut saya ini luar biasa sekali, dan memang kita perlu untuk memastikan hak-hak saksi korban ini, yang Ibu hak korban ya, terutama untuk restitusi itu bisa restitusi itu dibebankan ke si pelaku ya Bu ya, ke terdakwa ya saat ini. Iya. Oke. Nah, Prof, jadi memungkinkan tidak sih, Bu? Iya. Prof, memungkinkan tidak sih, Prof, kemudian ganti rugi yang dibebankan kepada terdakwa ini diberlakukan? Ya, menurut saya lihat ke potensi atau kekayaan yang dimiliki oleh terdakwa gitu ya. Jadi kalau misalnya terdakwa itu punya harta kekayaan, atau mungkin juga dia akan calon ahli waris dari orang tuanya dan seterusnya, itu bisa dibebankan kepada terdakwa, yang namanya disebut sebagai ganti kerugian yang diderita oleh para korban-korban itu. Yang kedua adalah itu terkait dengan bayi-bayi yang dilahirkan itu juga tanggung jawab terdakwa, tapi itu harus dalam bentuk putusan pengadilan gitu. Jadi misalnya putusan pengadilan wajib memelihara anak yang diambilkan dari harta kekayaan dari terdakwa gitu. Jadi tadi itu terhadap korban di satu sisi, yang kedua terhadap anak pada sisi yang lain. Jadi kalau itu bisa dibaca nanti putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan anak, yang dia bisa dibuktikan ada hubungannya, istilah bahasanya kelahiran itu ada hubungannya dengan ayah biologis, maka ayah biologis tanggung jawab untuk memeliharanya sampai dia dewasa gitu. Saya kira itu bisa dihubungkan ke sana, itu bisa dilakukan melalui SPSK juga bisa, melalui jaksa penuntut umum juga bisa. Mungkin LPSK bisa koordinasi dengan dia agar supaya anak yang lahir nanti itu menjadi tanggung jawab terdakwa yang diambilkan daripada harta kekayaan dari terdakwa. Sebentar. Sudah ada komunikasi, Bu Livia? Bu Livia, gimana Bu Livia? Sudah. Berkas penghitungan restitusi sudah LPSK sampaikan kepada sudah lengkap ya Bu ya? Sudah lengkap. Kami sudah berikan hari Kamis yang lalu, dan minggu depan kami akan rapat koordinasi berikutnya. Tetapi memang tugas kami di LPSK adalah membuat penghitungan itu, menyerahkan kepada
kejaksaan untuk selanjutnya untuk masuk, ya harapannya adalah tentu saja untuk masuk ke dalam tuntutan dan untuk dikabulkan majelis hakim tadi yang disampaikan Prof. Muzakir. Itu nilainya berapa, Bu? Nilainya total ya, total nilainya sekitar 350-an juta begitu. Karena Nah, Bu, penilaiannya Bolivia. baru Bagaimana Bu? ya penilaian itu memang untuk bayi ini, misalnya untuk bayi-bayi ini untuk 2 tahun pertama hidupnya. Nah, tetapi kalau kemudian tadi yang disampaikan Prof. Muzakir bahwa ada peraturan yang memang untuk 18 tahun sampai dewasa, ya menurut saya itu adalah Lebih baik lagi ya? tergantung dari majelis hakim. Iya, majelis hakim bisa menentukan yang lebih daripada penghitungan LPSK, karena penghitungan kami berdasarkan Iya. yang memang sudah ini kan, yang harta yang penghasilan yang sudah hilang dan proyeksi hanya 2 tahun. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada peraturan yang bahwa ayah biologis itu harus menanggung sampai dewasa, itu hakim punya kewenangan untuk bisa lebih daripada itu. Tapi sekarang problemnya adalah eksekusinya gitu. Gimana kemudian karena yang mengeksekusi restitusi itu adalah namanya kejaksaan. bayi kan ngitungnya kan bukan bulan demi bulan, tahun demi tahun, hari demi hari, Hari demi bayi. hari, betul sekali. Betul. Ya, Harus memang segera. sudah hari demi hari sampai 2 tahun pertama hidupnya. Tetapi kan sebenarnya kan sampai 18 tahun nanti pendidikan dan sebagainya. Jadi memang majelis hakim perlu untuk yaitu ya kami himbau karena tentu saja itu keputusan majelis hakim ya. Iya. Dan kembali lagi melihat juga bagaimanakah harta kekayaan yang dimiliki oleh terdakwa ini tadi kan seperti yang disampaikan oleh Prof. Muzakir. Oke, terima kasih Bu Livia, terima kasih Prof. Muzakir. Semoga ini juga bisa menjadi perhatian khusus juga ya bagi penegak hukum. Terima kasih. Selamat pagi. Sukses selalu untuk Terima kasih. Selamat pagi. Ya. Pagi. Oke pemirsa, kita akan kembali untuk Anda dengan sebuah kisah haru dari bencana erupsi. Kisah bahagia kalau saya. Bahagia juga mengharukan karena kalau saya lihat tadi Fadil, di mana ini muncul dari kisah pasca erupsi Gunung Semeru. Nanti untuk seperti apanya kita akan lihat ya usai jeda saat lagi.